너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Alivia Rizka. Kali ini saya akan membahas apa hukum wanita ketika membaca Al-Quran tanpa menggunakan jilbab. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmani pernah ditanya tentang hukum wanita yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan jilbab. Beliau menjawab, untuk membaca Al-Quran tidak ada persyaratan bagi wanita untuk menutup kepalanya, karena tidak disyaratkan untuk menutup aurat ketika membaca Al-Quran. Berbeda dengan sholat, apabila sholat tidak menutup aurat, sholatnya bisa tidak sah. Pertanyaan semacam ini juga pernah diajukan di Syabakah Al-Fatwa Asy-Syar'iyyah Syekh Profesor Dr. Ahmad Haji Al-Qurdi. Beliau menjawab, jika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang melecehkan atau tidak menghormati Al-Quran, maka hal tersebut tidak haram. Hanya saja tidak sesuai adab yang diajarkan ketika membaca Al-Quran. Apakah kalian sudah tahu tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran? Baiklah, di sini saya akan memberitahu tentang adab-adab membaca Al-Quran. Jadi, adab membaca Al-Quran itu ada 8, yaitu yang pertama, hendaknya yang membaca Al-Quran itu berniat ikhlas mengharapkan ridha Allah, bukan karena mencari-cari dunia ataupun cari pujian. Yang kedua, disunahkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan mulut bersih. Bau mulut bisa dihilangkan dengan siwak atau hal semacamnya. 3. Disunahkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun ketika membacanya dalam keadaan berhadas, maka diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Ini catatan ya teman-teman. Ini berkaitan dengan membaca. Tapi kalau menyentuh Al-Quran itu dipersyaratkan harus suci. Dalil yang mendukung hal ini adalah An Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazmin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban fakana fihi la yamassul Qur'an illa tahir. Yang artinya dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada penduduk Yahudi yang berisi tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni nomor 449. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 122. 4. Mencari tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama-ulama menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan. Selain itu, juga kita bisa meraih fadilah i'tikaf. 5. Menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Duduk pada saat itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. 6. Memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud. Nah, membaca ta'awud ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Hal ini telah diperintahkan di surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaknya kamu meminta pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. 7. Memulai dengan bacaan basmalah ketika setiap di awal surat kecuali surat Bara'ah. Yang dimaksud surat Bara'ah di sini itu surat At-Taubah. Nah, catatannya teman-teman, ketika membaca Al-Quran di pertengahan surat itu cukup membaca ta'awudz saja tanpa menggunakan basmalah. Yang terakhir, hendaknya kita ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur atau merenungkan setiap ayat-ayat yang kita baca. Oke, itu tadi 8 adab dalam membaca Al-Quran. Semoga diterapkan di kehidupan kita. Dan tadi saya membahas adab-adab dan hukum wanita membaca Al-Quran ketika membuka kerudung.
Mungkin sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, maka silahkan klik tombol share dan like. Jika tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya, maka klik subscribe yang berwarna merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.